Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di mana aja berada. Welcome back again to my channel. Rumahnya Babe Singgah. Ini kita ceritanya Dul Cetak. Belum punya siapa-siapa. Punya Aye. Punya Bang Singgah tuh Dul. Yang di video kemarin itu dia nyari emaknya. Kemana emak gue ya? Kok di ruang tahu kamu kagak ada? Di dapur tempat dia biasa berkreasi kagak ada. Maka dia cek di kamarnya. Ternyata di kamar emaknya lagi nangis. Sidul nanya, "Mak, ngapa mak sampai nangis begitu di kamar sendirian?" Emaknya ngomong sama Sidul, "Dul, surat dari mpok lu tuh yang bikin gua jadi sedih." Lah emang apaan cerita surat mpok sampai emak sedih begini? Gua kagak sanggup dul cerita. Lu baca aja sendiri. Begitu kata emaknya Sidul. Maka diambillah suratnya, dibaca sama Sidul. Isinya begini. Dul, mak, maaf kalau empok udah lama kagak ngirim surat. Karena belakangan ini empok sibuk ngurusin abang. Abang sakit. Kita udah berusaha kemana-mana. Dan di saat surat ini ditulis, abang udah dipanggil sama yang kuasa 10 hari yang lalu. Mak, abang meninggal ya? Iya, Sidul nangis bareng sama emaknya. Sidul sama emaknya tuh dalam kondisi nangis. Mak, bentar ya Maya, ayah terusin dulu baca suratnya. Kata emaknya sama Sidul. Ayah sih udah ngomong mak sama mertua kalau ayah pengen pulang. Tinggal di Jakarta sama emak sama Dul. Nah mertua bilang kita ke Jakarta dulu bareng-bareng nanti kita omongin bareng-bareng. Mak, Mpok mau pulang ke Jakarta ya sama mertuanya ya. Pengen ngomongin kelanjutannya. Mpok mau tinggal di Jakarta apa balik lagi ke sono. Iya Dul. Mohon berita ini harap maklum dan tolong doain abang. Wassalam Fatime. Abang Po, Dul sedih, maknya sedih, duduk terdiem di dalam kamar. Habis itu si Dul ngomong, "Mak, ke ruang tamu yuk, Mak. Ntar Dul bikinin teh." Kata si Dul sama maknya. "Ya udah Dul, lu bikinin teh, ntar emak ke ruang tamu." Kata emaknya. Si Dul jalan ke dapur. Di dapur itu ada termos, ada ketel, ada kendi. Termos buat nyimpen air panas, ketel buat nyimpen teh, kendi buat nyimpen air dingin. Kalau zaman sekarang kan udah dalam satu kemasan namanya dispenser ya. Mau air hangat, mau air biasa, apa mau air dingin. Tapi dulu dinginnya benar-benar dingin. Benar-benar. Maksudnya dinginnya dingin 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 gimana? Pokoknya dinginnya nggak dingin kayak es sekarang, tapi dinginnya dingin kendi. Kendi ini dari gerabah, bukan dari keramik. Kalau kita dari mana-mana paling enak minum air kendi. Kalau orang yang gak sabaran tuh begini aja tuh, pakai kendi. Sidul nuangin air teh, ya, udah teh. Nah buat ngangetin dia buka termos, dia campurin, disadur. Kalau kata Betawi disadur. Itu air teh sama air termos. Campurin dah gula dikit, klotek, 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 klotek. Ambil bawa
Dia duduk di ruang tamu. Mak, ini tehnya udah jadi. Keluarlah si Dul. Itu gelas pakai contang. Ya, gelasnya jelas contang. Kalau kata orang Betawi, contang. Kalau kata orang bahasa Indonesia, apa ya kalau contang ya? Muk apa ya? Pokoknya dari burik gitulah gelasnya. Ah, pembicaraan kagak banyak hari itu. Mak, mana Bapak Saim mau kesini malam ntar, Mak? Mau kesini dulu si Saim, mau ngapain? Ya dia pengen ketemu Mak aja, udah lama katanya. Agak ketemu Mak lagi, dia baru beli motor Vespa, Mak. Cakep banget Vespa-nya. Gitu. Terus dul, ya pertama ini kita kasih tahu siapa dulu nih kematian Abang Ipar. Abang Ipar nih sama Abang, Mak. Kata si Dul. Ya lu kasih tahu cang-cangnya lo, cang-cang lo dul. Sama sepupu-sepupu lu. Tapi kan kalau lo berangkat sekarang udah sore. Tapi kan kalau ke musola pasti kelanggar pasti ketemu dah macam lo. Kelanggar. Lo ngomongnya langgar bukan musola ya. Kelanggar kan ntar pasti ketemu sama cang-cang lo. Sambil habis sisa. Kalau emang si Saim mau kesini kita ngobrol juga sama si Saim tentang abang ipar lo nih. Empok lo yang mau pulang. Begitu kata emaknya sama Dul Ceta. Mak, ngomong-ngomong masalah empok, itu dia pesantren sejak lulus madrasah ibtidaiyah. Iya dulu emang dia minta aja, dia pengen kayak abang lo. Tapi kan dia perempuan, Mak. Ya alhamdulillah dulu gue punya anak itu yang namanya si Fatime itu kagak pernah ngeluh dulu. Padahal gue tahu perempuan bagaimana rasanya. Dia kalau ada yang dia ceritain, dia tutup-tutupin, emak juga tahu. Makanya emak ngimbangin. Pokoknya kalau kagak ada apa-apa dia kagak cerita. Tapi kalau dia cerita, mak kabar timnya sehat di sini, teman-teman juga enak, ada temen yang begini, ada temen yang begini, ada begini. Pasti dia lagi ngerasain ada temennya yang lagi iseng sama dia. Tapi dia ceritain yang enak-enak aja. Makanya emak langsung nenangin dia tanpa harus menebak-nebak gimana siapa sih yang lagi ngisengin dia. Tapi emang Polu kuat banget tuh. Sampai setelah dia nikah, ya namanya orang berumah tangga ya, dengan keluarga orang lain, pasti ada aja gesekannya kan. Tapi Polu tuh kagak pernah dul, kagak pernah cerita kalau keluarganya begini begini. Ya dia nutupin kali ya biar emak tenang di sini. Cuman emak tahu kadang-kadang emak nanyain gimana dia begini begitu dulu. Matanya yang datu udah cerita ada tuh, tapi emak juga bisa nebak, bisa ngira-ngira ini kagak begini, ini kagak begini. Nah, mana nangin aja paling. Begitu kata emaknya Sidul sama Sidul. Waktu udah deketin maghrib, Sidul mandi dan dia pergi ke musola. Emaknya kembali sendiri di rumah nungguin Sidul balik dari langgar habis isya dan pastinya ada tamu. Babe Saim. Apa yang dia obrolin Babe Saim sama emaknya kelihatan ada ya berita penting walaupun katanya ya orang-orangnya pengen ketemu tapi ada berita penting yang mau disampaikan sama Babe Saim ke keluarga Sidul. Kita tunggu cerita selanjutnya. Yang belum subscribe kita ketemu di video selanjutnya. Babe undur diri. Mudah-mudahan pada sehat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.